Baik sahabat Isol, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bang Ananda ya guys. Kali ini sedikit Bang Ananda check up mesin di daerah Ciherang Banjarsari ya guys. Ini ada mesin ZH1130K sebagai penggerak penggergajian ya guys. Dan sedikit punya masalah ini, mesin punya kendala masuknya air ke ruangan oli dan bercampur dengan oli seperti ini guys. Nah, ini oli sudah bercampur dengan air ya guys. Nah, ini sumber masuknya air ke ruangan mesin atau ke ruangan oli bisa menjadikan oli seperti ini, seperti susu ya guys. Nah, ini kalau sudah lama mesin hidup ini seperti susu putih ya guys. Dan ini belum sempat hidup, mesinnya jadi seperti ini. Baik sahabat, nah ini kendalanya di sini guys. Nah, di sini ada ruangan oli, rongga-rongga oli 2 terdapat di atas 1 dan di sini 2, di sini 1 lagi. Baik sahabat, nah ini yang punya kendala di sini guys. Baik sahabat Isol, ini adalah ruangan rongga-rongga air sebagai pendingin di silinder headnya ya guys. Jadi di sini punya kendala bocor di sini karena ini hanya tertutupi oleh logam tipis dari plat ya guys. Nah, yang ini posisi di dalam hingga kalau bocor itu oli air langsung masuk ke ruangan oli. Baik sahabat Isol dan bercampur. Nah, di sini bisa kita lihat air keluar guys. Nah, di sini baik sahabat Isol. Nah, ini solusinya nanti kalau tidak diganti tutup dari plat ini, kita bisa solusi dengan kita lem, tapi harus kita buka silinder headnya dulu agar nantinya waktu pengeleman itu bisa sempurna ya guys. Jangan di posisi seperti ini. Jadi silinder headnya harus kita buka dulu, kita lihat seberapa besar kebocoran di rongga untuk air ini ya guys, penutup dari platnya. Baik sahabat Isol, lanjut terus, jangan kemana-mana, ikuti videonya. Lanjut sahabat Isol, nah ini sudah kita bongkar silinder headnya ya guys. Jadi permasalahannya dari sini. Baik sahabat Isol, ini adalah sekali lagi ini adalah rongga air ya guys. Ini cukup rentan ya guys, rentan. Jadi jika memang sudah bocor, nantinya bocor lagi, itu akan air masuk ke ruangan oli ke sini guys. Baik sahabat Isol, nah ini adalah rongga untuk air. Baik sahabat Isol, nah di sini guys. Baik sahabat Isol, nah di sini perlu kita ketahui di silinder head itu ada rongga-rongga air. Nah, ini untuk rongga air ya guys. Baik sahabat Isol, nah ini untuk rongga olinya di sini. Jadi cukup dekat sekali. Jadi rentan sekali kebocoran air masuk ke ruangan oli. Baik sahabat Isol, nah ini ruangan oli 2 rongga dan ini rongga air 1 2 3 4 ya guys. Di sini 5 6. Nah, di sini rongga-rongga air. Jadi cukup berdekatan dengan rongga olinya. Nah, di sini permasalahannya ini guys. Jadi nanti kita akan usahakan kita tutupi dengan lem ya guys. Ini juga bisa kita bikin, tetapi mungkin durasi waktu itu cukup lama. Tapi memang cukup kuat untuk ketahanan dari plat yang kita bikin lagi dengan yang baru. Baik sahabat Isol, nah ini untuk kita seperti ini kita tutup dengan lem. Dan ini posisinya di luar, walaupun bocor itu nggak akan terjadi masalah ke mesinnya di sini. Jadi seperti ini guys. Nah, kalau di dalam resikonya seperti ini. Baik sahabat Isol, nanti kita akan upayakan plat ini jangan sampai bocor lagi airnya masuk ke ruangan oli ke sini ya guys. Lanjut sahabat Isol, ini silinder head sudah kita bongkar dan sudah kita bersihkan ya guys. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada bolong sedikit ya guys, bolong kecil.
Nah ini kalau bolong kecil itu bisa kita upayakan ya guys, tapi ini saya mengingatkan buat semuanya, kalau bolongnya besar itu nggak bisa. Baik sahabat diesel, ini tetap harus kita ganti penutup ini ya guys. Solusinya kalau kita ganti itu ke bengkel bubut juga bisa, baik sahabat diesel. Nah ini dikarenakan bolongnya kecil, jadi insya Allah bisa kita upayakan dengan lem ya guys. Di sini kita punya lem, kalau di sini kita sebut lem Korea ya guys, dan juga di sini ada lem besi plastik steel dari Dexton ya guys. Nah di sini untuk kita lem, jadi kita untuk yang pertama kita lem dulu seperti ini guys. Nah kita lem sekelilingnya, baik sahabat bisa seperti ini, jangan langsung pakai lem steel ini ya guys. Jadi kita lem pakai lem Koreanya seperti ini agar menyerap masuk ke bolongan yang kecil ya guys. Nah ini tunggu kering dulu lemnya. Setelah kering untuk meresap, nantinya lem ini meresap ke lubang yang ada di plat ini. Nah setelah meresap kering, kita langsung gunakan lem dari Dexton atau plastik steel ini dengan cara mencampurnya seperti ini guys. Nah nanti kita tinggal aduk dan kita lem di sini. Ini sudah kita coba dari dulu. Memang kalau untuk kebocoran yang kecil itu cukup kuat ya guys, tetapi sekali lagi untuk kebocoran yang besar jangan pakai ini ya guys, percuma. Jadi tetap harus kita ganti plat ini dengan cara dibawa ke bengkel bubut. Kita ganti tutupnya seperti ini, kita bikin dan dipaskan di bengkel bubutnya. Dikarenakan ini hanya sedikit, bisa kita upayakan pakai lem. Contohnya yang satu ini ya guys. Nah ini sudah kita lem, ini alhamdulillah kuat dari dulu, cuman ini posisinya di luar, jadi enggak rentan atau enggak berbahaya bagi mesinnya. Tetapi ini posisinya di dalam ruangan rocker arm ya guys, batu klep. Jadi kalau terjadi kebocoran itu air akan masuk ke ruangan oli di sini dan menyebabkan oli bercampur dengan air ya guys yang bocor dari sini guys. Nah baik sahabat diesel, ini tunggu kering dulu, nanti kita lem. Jadi seperti itulah. Sekali lagi saya sarankan kalau kebocorannya besar atau lubangnya gede itu jangan pakai lem karena nggak kuat. Ini hanya untuk kebocoran kecil seperti ini. Baik sahabat diesel, nah nanti kita pakai lem ini, pakai lem Dexton atau plastik steel. Baik sahabat diesel, jadi teman-teman ini sudah kita pasangkan yang tadinya kita bongkar semua untuk membersihkan oli yang tercampur dengan air ya guys. Jadi nah ini silinder head sudah kita pasangkan ya guys, dan ini yang kita lem tadi hasilnya seperti ini guys. Jadi sekali lagi untuk kebocoran sedikit, tetesan dari air yang masuk ke sini lewat lubang ke ruangan oli itu bisa kita upayakan dengan cara mengelem yang sudah tadi saya jelaskan ya guys. Jadi untuk kebocoran sedikit masih bisa kita upayakan, tetapi untuk kebocoran yang besar itu nggak bisa. Jadi harus kita ganti tutup dari plat logam plat itu dengan yang baru. Jadi kita bawa ke silinder head ini, kita bawa ke bengkel bubut ya guys, kita bikinkan tutupnya yang baru. Baik sahabat diesel, nah ini juga bekas kita lem. Alhamdulillah sampai sekarang ini awet ya guys, nggak bocor bagian yang atas. Jadi ada dua plat, yang satu di bawah yang di bagian dalam blok rocker arm dan satu di atas. Di sini ini bagian luar ya guys. Jadi walaupun bocor, seandainya bocor pun nggak akan berpengaruh di mesinnya, tetapi untuk di bagian dalam, nah ini sangat berbahaya ya guys.
maksudnya air masuk ke ruangan oli dan bercampur dengan olinya. Nah, ini air sudah kita pasangkan ya guys di saluran selangnya, karena tekanan air nantinya akan menekan. Dikarenakan ini hanya sedikit, jadi tekanan air tertahan oleh plat tutupnya yang masih utuh dan hanya bocor sedikit atau tetesan air. Baik sahabat diesel, nah nanti kita akan pasangkan dan kita coba hidupkan. Nah, ini sudah kita bersihkan dalamannya yang tadi penuh dengan air ya guys, masuk ke ruangan mesin. Baik sahabat diesel, seperti itulah solusi kita untuk mengupayakan kebocoran air sedikit di silinder headnya, seperti yang sudah dijelaskan tadi di opening ya guys. Baik sahabat diesel, semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat buat semuanya, teman dan sahabat diesel dimanapun Anda berada. Baik sahabat diesel, nanti kita akan hidupkan. Mudah-mudahan kedepannya ini akan kuat ya guys. Dan seandainya suatu saat nanti bocor, mau tidak mau kita harus ganti tutupnya ke bengkel bubut ya guys. Baik sahabat, ini hanya solusi untuk biasanya kalau kebocoran kecil bisa kita atasi seperti dulu ini ya guys, yang ada di atas. Nah, ini adalah lem setil. Baik sahabat diesel, mungkin cukup sampai di sini Bang Ananda berbagi tip dan berbagi pengalaman, dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan nanti akan kita hidupkan mesinnya, dan usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.